teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam obrolan santai terkait materi perencanaan pembangunan. Baik, di kesempatan kali ini kami akan membahas pemahaman kami tentang materi dari pertemuan 1 sampai 7 dalam mata kuliah perencanaan pembangunan. Jadi baik, materi pertama itu tentang sejarah atau sejarah dari arti penting dalam perencanaan pembangunan. Jadi apa yang teman-teman ini terkait materi ini? Baik, pendapat saya dan pemahaman saya terkait sejarah dan arti penting perencanaan pembangunan itu dimulai dari masa awal lahirnya perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan itu muncul sebagai suatu disiplin ilmu setelah perubahan besar di dunia, yang mana awal mulanya di negara sosialis, kemudian diadopsi oleh negara-negara non-sosialis setelah Perang Dunia Kedua untuk rekonstruksi. Nah, perencanaan itu diperlukan karena kegagalan pasar, ketidakpastian masa depan, dan juga pengendalian pembangunan dan koordinasi antar sektor. Contohnya Indonesia dengan Nepalita dan Jerman yang rekonstruksi infrastruktur pasca perang. Nah, kemudian berbicara tentang sejarah dunia, berarti kita berbicara juga tentang negara kita, yaitu sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, masa awal dan pembentukan perkembangan perencanaan pembangunan di Indonesia itu dimulai sekitar tahun 1947 sampai 1963, di mana pembentukan panitia ekonomi oleh Bung Hatta, kemudian Biro Perancang Negara dan Depenas yang menjadi Depenas. Depenas itu dirubah menjadi Bapenas pada tahun 1963. Kemudian masa era baru yang mana kurang lebih 1966 sampai 1998, yang mana di sini berbicara tentang sentralisasi dan juga teknokratisasi. Di sini Bappenas berperan sentral menyusun realita dan juga koordinasi kebijakan fiskal. Kemudian setelah reformasi pada tahun 1999 dan sampai 2004 itu desentralisasi memberi kewenangan anggaran Kementerian Keuangan dan juga DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN yang menegaskan akan peran Bappenas dan menata hierarki dokumen perencanaan. Kemudian amandemen Undang-Undang Nomor 9, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu mengganti GBHN dengan FPTP dan PJN. Oke, baik. Jadi Puan sudah menjelaskan terkait sejarah dan arti penting perencanaan pembangunan itu sendiri. Pada materi kedua ini tentang konsep dan teori perencanaan pembangunan. Dalam materi ini apa yang teman-teman? Baik, materi tentang konsep dan teori perencanaan pembangunan ini yang saya pahami adalah konsep pembangunan itu sendiri, yang mana pembangunan adalah suatu konsep multidimensional yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kualitas hidup, partisipasi politik, dan berkelanjutan. Yang mana keberlanjutan yang dimaksud di sini adalah keberlanjutan tersebut. Nah, pembangunan sendiri mencakup transformasi struktural dari pertanian ke industri dan nation building. Terkait dengan indikator dalam pembangunan itu sendiri, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan itu sendiri meliputi indikator ekonomi, yaitu GDP, GNP, pertumbuhan investasi. Kemudian ada indikator sosial, yaitu dilihat dari distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan juga lapangan kerja. Kemudian dilihat dari indikator kualitas manusia, yaitu Human Development Index atau HDI. Kemudian dari ketidaksetaraan, yaitu Gini Index. Kemudian dilihat dari kualitas hidup, yaitu Physical Quality of Life. Dan dilihat dari indikator keberlanjutan lingkungan, yaitu Environmental Sustainability and Index atau ESI. Nah, di sini tidak hanya berbicara tentang indikator, tetapi model-model dalam pembangunan juga beragam, mulai dari model pertumbuhan ekonomi yang fokus pada peningkatan output nasional melalui industrialisasi dan investasi asing, misalnya strategi pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Kemudian ada pembangunan berpusat pada manusia yang menekankan pemberdayaan dan juga partisipasi masyarakat, misalnya pada program PNPM yang PNPM mandiri di Indonesia. Kemudian ada model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Selain itu, terdapat beberapa model alternatif self-regulation development yang menekankan kemandirian lokal, participatory development yang menekankan partisipasi masyarakat, dan inclusive development yang mana memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh semua kelompok termasuk yang terpinggirkan.
Oke, baik. Tadi tim sudah menjelaskan terkait konsep dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya, bagaimana pemahaman Tuhan terkait teori-teori lokal dalam perencanaan pembangunan tersebut? Baik, tentu. Dalam suatu perencanaan pembangunan itu tentu memerlukan teori-teori, yang mana banyak teori yang digunakan dalam suatu perencanaan pembangunan itu sendiri. Nah, teori-teori yang digunakan itu, yang pertama ada teori modernisasi, yang mana dia mengklaim bahwa negara-negara berkembang itu harus mengikuti jejak negara maju. Jadi setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh negara berkembang harus mengikuti jejak dari negara maju. Kemudian ada teori ketergantungan, yang mana dia memiliki kritis bahwa struktur global yang menyebabkan ketergantungan negara-negara dunia ketiga. Di sini yang mempengaruhi adalah struktur global dari satu negara tersebut. Nah, kemudian yang berikut adalah teori sistem dunia, yang mana dia membagi dunia itu menjadi tiga, yaitu menjadi core, semi-periphery, dan periphery. Kemudian ada teori klasik dan pasar bebas. Yang teori berikut adalah teori neo-institusionalisme yang menekankan bahwa pentingnya institusi yang kuat, dan terakhir adalah teori pembangunan manusia yang fokus pada kestabilitas manusia. Nah, perencanaan pembangunan di Indonesia itu lalu mengalami evolusi dari era Orde Lama dengan pembangunan semesta berencana, kemudian era Orde Baru dengan teknologi pembangunan dan metropolitan, kemudian hingga era reformasi yang menekankan demokratisasi, sertifikasi, dan juga desentralisasi. Nah, tantangan pembangunan kontemporer dalam negara Indonesia itu sendiri adalah yang meliputi kemiskinan dan ketimpangan, ketergantungan ekonomi, dan juga masalah lingkungan hidup, yang mana oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Indonesia harus menekankan good governance, keberlanjutan, dan pemberdayaan manusia yang tidak terjebak dalam siklus ketergantungan itu sendiri. Itu saja yang menurut materi yang ketiga, terkait unsur utama dan ruang lingkup perencanaan pembangunan tersebut. Nah, apa yang teman pahami terkait materi ini? Baik, pemahaman saya terkait unsur utama perencanaan pembangunan, dan di mana proses perencanaan yang mandiri memerlukan pemahaman yang mendalam tentang rencana pembangunan. Dalam unsur utama ini terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan itu ada beberapa proses perencanaan pembangunan. Yang pertama itu ada analisis situasi, yang dimana analisis situasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan pembangunan. Unsur ini melibatkan pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan di wilayah tertentu. Terus yang kedua itu ada penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini merupakan unsur yang fundamental dalam perencanaan pembangunan. Tujuan ini harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Terus yang ketiga itu ada pemilihan strategi. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya yang diambil yaitu melakukan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi pembangunan ini harus mempertimbangkan kondisi lokal, sumber daya yang tersedia, dan kebijakan yang relevan. Terus yang keempat itu ada alokasi sumber daya menjadi unsur krusial dalam perencanaan pembangunan. Sumber daya yang termasuk di dalamnya adalah keuangan, tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, dan lainnya. Yang kelima itu ada pengawasan evaluasi. Baik, tadi kita sudah menjelaskan pemahaman kita terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Lalu apa yang menjadi pengalaman di teman selama ini? Baik, secara garis besar tentu pengalaman saya mengikuti mata kuliah ini, saya senang. Tentunya saya sangat senang mengikuti kuliah ini karena mendapatkan manfaat ilmu dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Namun, di sini saya sebagai seorang mahasiswa itu tidak terlepas juga dari kalimat saya capek mengerjakan tugas. Karena kenapa saya menyebutkan seperti itu? Karena dibandingkan dengan pengalaman dalam mata kuliah yang lain, mata kuliah inilah yang memiliki tugas yang sangat terbilang banyak, dan dalam pengerjaan tugas tersebut saya sering mendapatkan kendala. Karena saya mengatakan kalimat tersebut. Itu mungkin pengalaman yang saya. Kemudian bagaimana dengan pengalaman teman-teman selama mata kuliah ini? Baik, saya juga memiliki pengalaman jadi pengalaman saya selama mengikuti kuliah ini adalah tentunya saya sebagai seorang mahasiswa pastinya senang karena selama kuliah ini saya bisa banyak belajar terkait materi-materi yang sudah kami sampaikan tadi dan dapat menambah wawasan kami. Tetapi ada titik di mana saya kewalahan dalam mengerjakan tugas.